minyak urapan itu sendiri. Yang berikutnya, dasar Alkitab, penggunaan bagaimana cara mempergunakan minyak urapan. Pertama, membuat minyak urapan memang adalah perintah Tuhan. Termasuk bahan baku daripada minyak urapan itu, Tuhan yang sama pula sudah menentukan dengan detail. Jenis-jenis bahan bakunya seperti saya jelaskan tadi, timbangannya, proses pembuatannya. Itu Tuhan yang menentukan. Bukan para nabi dan bukan para rasul. Atau orang percaya di zaman PL atau PB. Bukan. Maka dengan demikian ini nggak boleh sembarangan membuat minyak urapan, termasuk cara mencampur dan bahkan juga ukuran berat timbangannya nggak boleh sembarangan. Apalagi dalam hal penggunaan, nggak boleh sembarangan juga. Yang kedua, minyak urapan harus kudus. Artinya terpisah dari bahan-bahan yang haram, najis, kotor. Makanya tadi digunakan untuk kalangan atau orang-orang tertentu. Kalau benda, tadi minyak urapan itu digunakan untuk menguruskan, menyucikan, atau mengkhususkan tempat ibadah atau kemah pertemuan dan peralatan-peralatannya seperti saya singgung tadi di awal, saudara. Tempat anggur untuk perjamuan, termasuk juga roti harus dikuduskan dengan minyak urapan. Tempat air baptisan harus dikuduskan dengan minyak urapan. Kan gitu ya. Dan perkakas lainnya. Itu pengudusan tujuh apa? Penggunaan minyak urapan hubungannya dengan barang. Oke. Nah, mulai teringat saya nih. Dulu, saya kira sampai sekarang juga gereja itu masih kok. Karena gereja itu sangat luar biasa mempopulerkan tentang minyak urapan dan juga mengkomersialisasikan minyak urapan, saudara. Karena saya pernah ikut ibadah di gereja itu. Waktu itu saya mahasiswa S1 ya di Jakarta. Waktu saya masih di Jakarta. Ya, tapi saya nggak pernah menerima itu minyak urapan karena saya paham saya ini bukan imam, bukan hamba Tuhan saya. Tapi saudara, pada saat itu minyak urapan itu secara serampangan dibagi-bagikan kepada jemaat sebelum pulang. Itu dibagi-bagikan. Oke. Dan karena permintaan cukup tinggi, mulailah gereja itu menjual minyak urapan itu. Mereka pakai minyak apa? Istilah pakai minyak urapan. Walaupun bukan, menurut saya bukan minyak urapan, beda. Kalau minyak urapan seperti saya jelaskan. Dan laris, saudara. Maka setiap minggu saya yakin dengan saya yakinnya banyak orang mau datang beribadah ke gereja itu karena mau memburu minyak urapan. Lalu saya pernah bertanya kepada beberapa orang, buat apa sih Bapak Ibu kok begitu semangat sekali berburu minyak urapan? Saya bilang, gini Mas Tony, karena minyak urapan ini efektif mengusir setan atau si bigu atau Mbak Lucifer gitu. Oh gitu ya. Caranya gimana Bapak Ibu pakai mengusir setan? Ya pokoknya semua dinding rumah saya itu saya olesin pakai minyak urapan ini, saya pakai tanda salib gitu. Kalau kita bawa pengalaman itu terhadap Keluaran 30 ayat 26 sampai 30 nggak masuk. Karena jelas kok minyak urapan itu diperuntukkan untuk menguruskan mencucikan kemah pertemuan. Berarti kan tempat ibadah kok itu gereja. Lalu perkakas-perkakas seperti saya katakan tadi. Bukan untuk rumah.
Nah, itu aja udah terjadi kesalahan tuh. Yang ketiga, dalam perjanjian lama minyak urapan tidak boleh digunakan serampangan apalagi sembarangan, saudara. Keluaran 30 ayat 33 menjelaskan dengan tegas. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, artinya orang yang membuat minyak urapan di luar dari bahan baku minyak urapan yang sudah saya jelaskan di atas tadi, itu kan artinya perkataan ini. Lalu mencampurkannya dengan serampangan, dengan seenaknya, bukan ahlinya yang mencampur. Itu ada hukuman dari itu. Ditambah, udah campuran minyak urapan itu salah, yang mencampurnya juga salah, lalu dipakai ke badan orang awam. Nih, Bapak Ibu. Siapa orang awam? Jemaat biasa kan? Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Harus dilenyapkan, kata Tuhan. Karena tadi, penggunaan minyak urapan itu bukan kepada jemaat umum atau jemaat awam istilahnya. Bukan, tapi kepada hamba Tuhannya. Kepada majelis saja nggak boleh pakai minyak urapan. Majelis loh, nggak boleh. Atau diaken, nggak boleh. Ya selevel dengan majelis sekarang. Hanya itu pendetanya, imam. Imam itu kan pendeta atau pastor itu. Kalau hubungannya penggunaan minyak urapan. Khusus untuk manusia. Hanya untuk imam. Hamba-hamba Tuhan. Maka sini dikatakan, kalau campurannya udah salah, bahan bakunya salah, plus memberikan kepada jemaat biasa, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Tuhan bilang, dilenyapkan. Artinya dihukum Tuhan, Pak. Ayat ini juga dulu yang membuat saya tidak tertarik untuk ikut-ikutan berburu minyak urapan setiap pulang dari gereja itu. Nggak pernah. Karena saya pikir ini ada kesalahan di gereja ini. Nah, pasti saudara mulai bertanya-tanya, gereja mana maksudnya Pak Tony? Ah, Bapak Ibu searching lah. Ada di internet tuh namanya. Pendirinya eh, senang mempopulerkan pulang pergi surga dan bumi. Dan itu selalu terpampang di warta jemaat gereja itu. Itu yang selalu, ya, yang selalu dipopulerkan kesaksian dia pulang pergi surga bumi berkali-kali katanya. Saya bingung juga. Yang kedua yang dipopulerkan itu tentang perjamuan kudus, penyalahgunaan perjamuan kudus, dan yang berikutnya adalah penyalahgunaan minyak urapan dan istilah minyak urapan. Nah, yang keempat, tujuan minyak urapan itu untuk menguduskan barang kok. Itu pun bukan barang-barang umum. Misalkan rumah jemaat yang banyak hantunya atau bebunya. Nggak bisa. Atau mobil jemaah supaya nanti dia tidak nabrak orang atau supaya mobilnya tidak ditabrak. Nggak boleh. Peralatan itu tadi saya sudah singgung. Alat-alat yang dipakai dalam ibadah. Ya, yang sakral dan khusus seperti sarana atau alat perjamuan kudus, sarana atau alat untuk baptisan, kan gitu. Jadi memang saya udah duga lama terjadi kesalahpahaman tentang minyak urapan, termasuk juga bahan bakunya, apalagi juga penggunaan. Jadi sebenarnya keluaran 30 ayat 29 ini, saudara, tidak dikatakan tujuan minyak urapan untuk menyembuhkan orang sakit. Oh, tapi kan Pak Tony terbukti loh Pak. Ada orang pakai minyak urapan, ya kakinya sudah patah,
bisa lurus kembali, Pak. Tangannya sudah patah, bisa nyambung kembali, Pak. Matanya sudah buta total, tapi diolesi pakai minyak urapan, bisa melihat kembali, Pak. Yang sudah mati 1 bulan, diolesi pakai minyak urapan, hidup kembali loh, Pak. Pasti orang Kristen akan bertanya ke sana. Jangan lupa, saudara. Si bolis atau si begu pun bisa juga menyamar dengan melakukan hal-hal yang aja. Dengan melakukan hal-hal yang supranatural. Bisa. Mereka mengklaim memakai nama Tuhan pula. Itu kan sudah banyak saya bahas, saya jelaskan kepada saudara dalam Matius pasal 7. Ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 pasti masuk surga. Bukan setiap orang yang mampu mengusir setan demi namaku. Aku mengenal dia. Bukan setiap orang yang mampu melakukan mujizat pakai namaku. Aku memberikan kuasa, itu pakai kuasa dariku. Tidak, kata Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Silakan Bapak Ibu baca sendirilah ayat Alkitabnya. Karena dalam ayat 23 dari Matius pasal 7, Tuhan mengatakan 3 hal. Tentang semua hal yang mereka klaim tadi. Pakai nama Tuhan lah. Pakai kuasa Tuhan lah. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Artinya apa? Tuhan sendiri tidak merasa memberikan kuasanya bagi orang-orang itu untuk melakukan mujizat itu. Lalu, dari mana mereka bisa mengusir setan? Dari mana mereka bisa menyembuhkan orang sakit? Dari mana mereka bisa menghidupkan orang mati? Ya dari si setan, dari si bego, saudara. Maka sama halnya. Orang bisa memakai istilah minyak urapan. Lalu mempergunakannya itu menyembuhkan orang sakit. Memang sembuh. Tapi belum tentu pakai kuasa Tuhan. Tapi pakai kuasa simbolis. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, bukan hanya hasil yang penting. Bukan hanya hasil. Ukuran sebuah atau suatu kuasa Tuhan. Benar atau tidak. Bukan hasil ukuran satu-satunya. Bukan. Ada proses awal. Ada proses pertengahan. Baru bicara hasil. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Proses awalnya udah salah. Tuhan gak merasa memberikan kuasa bagi orang-orang itu. Di awalnya sudah salah. Setelah masuk proses, makin bertambah salah. Memang ujungnya ada hasil. Tapi Tuhan bilang, aku tidak tahu apa yang kalian perbuat. Semuanya itu jahat, kata Tuhan. Jadi Tuhan bekerja melakukan mujizatnya itu harus benar. Di awal, prosesnya juga harus benar. Maka ujungnya hasil akhirnya harus benar. Kalau simbolis, di awal nggak perlu benar. Prosesnya juga nggak perlu benar. Yang penting hasil. Nah persoalannya, yang dibunuh banyak orang Kristen, dari dulu sampai hari ini, hanya yang di ujung. Apa itu? Hasil akhir. Mereka tidak pernah tahu. Ini awalnya sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Ini prosesnya benar atau tidak. Persis seperti perilaku para dukun, paranormal. Kan begitu, saudara. Mereka lebih banyak mempopulerkan jasa mereka itu dengan hasil-hasil dan hasil, kan? Untuk menarik hati banyak orang. Tapi mereka nggak peduli. Mau pakai simbolis kek, dari kuasa simbolis kek, si setan kek. Mereka nggak peduli.
Yang penting konsumennya, apa yang diharapkan konsumennya tercapai. Maka saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kita Pengkhotbah pasal 14. Silakan Bapak Ibu baca. Tinggal kita sendiri. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Yang berkali-kali sudah saya singgung. Tuhan tidak hanya menghakimi perbuatan yang salah, tapi juga perbuatan baik. Masih juga dihakimi oleh Tuhan. Baik aja masih dihakimi Tuhan kok. Apalagi jahat. Maka kalau kekristenan kita hanya melihat hasil akhir, ya memang baik. Tapi kita lupa. Yang baik itu pun masih bisa dihakimi Tuhan kok. Maka standarisasi kita mencari berkat itu harus benar, bukan baik. Harus kebenaran. Maka kalau kita hubungkan dengan minyak urapan tadi, di awal jelas dengan tegas Tuhan katakan, bahan bakunya ini, timbangannya ini, proses pencampurannya ini, orang mencampurnya harus begini, kemanfaatannya harus begini. Itu artinya apa? Di awal, proses, akhir, sama semuanya. Benar. Itu makanya orang-orang di perjanjian lama waktu mereka memakai minyak urapan sesuai dengan standarisasi firman Tuhan, tidak ada yang mengalami sakit penyakit. Artinya tidak ada yang